dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya. Tidak ada izin penasihat hukum terdakwa menyiarkan dengan menggunakan laptop pada saat itu majelis hakim. Kita sudah menanyakan izin pada situ dan majelis hakim yang mulia mengizinkan waktu itu. HRS menuding jaksa penuntut umum atau JPU berbohong. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwaannya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini. Baik, ya, baik. Tadi saudara terdakwa akan menyampaikan apa? Silakan. Ya, saya bukan mau menanggapi jawaban, tidak. Cuman saya ingin dibuat satu catatan. Saya minta dicatat dari majelis ini, karena jaksa penuntut umum barusan telah melakukan kebohongan secara terang-terangan. Tadi di awal sidang, kami sudah menyampaikan keberatan yang eksepsi saya tidak disiarkan secara streaming. Dan tadi sudah diterima laporan tersebut oleh majelis hakim yang mulia dan akan ditindaklanjuti. Tapi ternyata jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya nggak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah, ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Habib Rizik Syihab menuding jaksa penuntut umum berbohong dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 31 Maret 2021. Tudingan itu disampaikan di akhir persidangan setelah JPU selesai membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan Habib Rizik. HRS sebenarnya sudah mengangkat tangan saat jaksa masih membacakan tanggapannya. Namun HRS baru dipersilahkan bicara oleh hakim usai jawaban jaksa selesai dibacakan. HRS menilai jaksa telah berbohong karena mengatakan sidang pembacaan eksepsinya telah disiarkan secara langsung ke publik melalui channel YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. HRS tak terima hal itu karena ia merasa eksepsi atau keberatan yang ia sampaikan pada sidang sebelumnya tak disiarkan secara langsung ke publik. Saat mendengar protes HRS itu, jaksa langsung memberi tanggapan. Jaksa menyebut pada saat sidang pembacaan eksepsi HRS, kuasa hukum Habib Rizik juga telah melakukan streaming sendiri dalam persidangan. Namun, kuasa hukum HRS menegaskan streaming tersebut hanya untuk dokumentasi pribadi, bukan disiarkan secara langsung ke publik. Majelis hakim kemudian turun tangan menengahi perdebatan. Hakim meminta permasalahan streaming tidak diperdebatkan lagi, sebab hakim akan langsung berkoordinasi dengan pihak PN Jakarta Timur terkait masalah IT. Hakim memutuskan untuk menunda sidang. Sidang lanjutan akan digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela. Dalam perkara itu, HRS bersama menantunya Habib Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat, didakwa telah menyiarkan berita bohong sebab dalam sebuah video yang diunggah di YouTube RS Umi, HRS mengaku hasil pemeriksaan kesehatannya baik. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hasil tes yang menunjukkan bahwa HRS telah dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, dalam dakwaan kedua, ketiga terdakwa juga diduga dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19. Menurut mereka, terhadap keberatan eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya, kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Penuntut umum. Terima kasih. Selesai. Baik ya, saudara penuntut umum, terhadap nota pendapat yang baru saja saudara bacakan, apakah ada koreksi? Tidak ada.
Tidak ada ya. Baik ya, jadi tidak ada koreksi. Tadi saudara terdakwa akan menyampaikan apa? Silakan. Ya, saya bukan mau menanggapi jawaban, tidak. Cuman saya ingin dibuat satu catatan. Dibuat? Saya minta dicatat dari majelis ini, karena jaksa penuntut umum barusan telah melakukan kebohongan secara terang-terangan. Tadi di awal sidang, kami sudah menyampaikan keberatan yang eksepsi saya tidak disiarkan secara streaming. Dan tadi sudah diterima laporan tersebut oleh majelis hakim yang mulia dan akan ditindaklanjuti. Tapi ternyata jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya nggak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah, ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa. Ada yang mau disampaikan lagi? Pada saat terdakwa membacakan eksepsi di ruangan sebelah yang kecil, pada saat itu kami sudah menanyakan kepada majelis hakim yang mulia, apakah sudah ada izin penasihat hukum terdakwa menyiarkan dengan menggunakan laptop pada saat itu majelis hakim. Kita sudah menanyakan izin pada situ dan majelis hakim yang mulia mengizinkan waktu itu. Terima kasih. Baik ya, majelis saya tanggapi tadi kan tidak usah diperdebatkan lagi ya. Tapi saya kira meluruskan tadi itu tidak benar. Itu bukan yang untuk umum, itu untuk ini kita. Rekaman kita, dokumentasi kita sudah sampaikan ini untuk maaf majelis hakim, tidak disiarkannya eksepsi saya secara streaming itu pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi itu sudah diumumkan. Baik. Tidak ada dan akses wartawan ditutup. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwaannya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini. Baik ya, baik. Jadi persoalan itu sudah tidak usah dipolemikan lagi, diperdebatkan lagi, karena majelis hakim nanti akan berkoordinasi dengan majelis hakim di perkara Petamburan dan konsultasi dengan pimpinan bagaimana kelanjutannya ya, apakah bisa streaming atau non streaming, gitu ya. Baik, ya. Saya minta kebohongan ini jadi catatan sidang majelis hakim. Sudah dicatat oleh panitera ya. Baik, terima kasih. Keberatan saudara sudah dicatat. Mohon jawaban kami tersebut juga dicatat menjadi catatan sidang majelis hakim. Ya, dicatat semua, dicatat di panitera ya. Baik ya, oleh karena penuntut umum telah menyampaikan nota pendapatnya, maka selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela ya terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Untuk itu sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 7 April 2021 untuk membacakan putusan sela.